Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak sekalian, siswa kelas 7, kelas 8, kelas 9. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat saja. Berjumpa kembali dengan Bapak dalam podcast PK Bagi Siswa. Yang hari ini Bapak telah kehadiran salah satu bintang tamu. Iya. Bintang tamu yang cukup keren, cukup cantik, namanya perempuan ya. Mudah-mudahan nanti bisa berbagi ilmu di sini, di podcast ini, yang nanti akan di-share, akan didengar dan dilihat teman-temannya 1.300 siswa. Masya Allah, luar biasa. Oke, tidak berlama-lama Bapak, bintang tamu akan Bapak serahkan untuk berbicara, memperkenalkan diri, siapa namanya, dan kelas berapa, KM kelas berapa, tinggalnya di mana. Oke, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Siti Marwan Fadila dari kelas 911. Saya sebagai ketua kelas 911 dan saya tinggal di Kampung Pulau Barat RT 5 RW 5. Oke, jadi KM kelas 911 dan tinggalnya di sekitar sekolah ya? Iya. Iya, jadi nggak usah jauh-jauh atau pakai mobil dan sebagainya. Oke, namanya apa tadi? Siti Marwan. Siti Marwan. Marwah, namanya cakep sekali, Siti Marwah. Oke Siti, hari ini kita akan berbincang-bincang seputar suka duka menjadi KM. Jadi KM itu tidak semua orang jadi KM, betul? Di kelas kamu mungkin ada berapa? 40 siswa? 37 37, tapi yang jadi KM cuma satu. Makanya KM itu prestasi. Jadi kinerjanya bagus, prestasinya bagus. Jadi siswa yang jadi KM berarti prestasinya baik. Oke, Siti Marwah. Oke, menjadi KM kan punya tanggung jawab cukup besar ya, berat. Suka dukanya apa sih? Atau sukanya dulu menjadi KM itu apa sukanya? Kalau menurut saya sukanya bisa dekat teman-teman. Ya, terus bisa apa lagi? akrab sama guru juga, bisa Mhm. mengenal budaya. Jadi bisa akrab dengan teman, kemudian akrab dengan guru, dan bisa kenal dengan teman-teman yang banyak. Dan mungkin untuk KM harus bisa menelusuri siapa-siapa temannya yang berpotensi nakal. Ya kan? Siapa yang berpotensi loncat pagar ini? Jangan sampai jangan ya. Jangan sampai ada kasus P5 loncat pagar keluar, jangan sampai terjadi. Jadi di kelasnya teman-temannya yang berpotensi nakal catat. Pelan-pelan catat. Jangan dinasihati sendiri nanti takutnya melawan. Catat laporkan ke guru saja, oke? Itu jadi sukanya. Terus dukanya apa itu dukanya? Biasanya kalau dukanya kayak Sedih pakai jadi KM ya. jadi karena kayak temennya kurang merhatiin, kayak Kurang perhatiin, maksudnya kurang direspon atau apa? kurang respect sih. Kurang respect, cakep ya. Jadi kayak kurang menghargai juga, Kurang menghargai. mendapat gitu. Itu dukanya ya. Iya. Jadi sekali-kali ya mungkin segitu banyak temennya, mungkin nggak selalu harus semuanya menghargai, respect ya. Iya. Tapi jadi teman kita tuh tidak semuanya respect kepada KM semuanya. Jadi mungkin ada sebagian yang agak cuek atau yang bagaimana modelnya, tetapi namanya KM harus diterima. Itulah yang harus dipimpin. Di situ sekitar 37 siswa teman-temannya harus dikendalikan dengan baik. Suka dukanya seperti itu ya, di banyak teman. Terus kemudian biasanya tugas-tugas apa yang disampaikan kepada teman-temannya, informasi penting apa misalnya dari OSIS, dari gurunya, yang gurunya disampaikan kepada teman-teman tentang apa misalnya? Maksudnya tentang pelajaran sih, Tentang pelajaran seperti apa itu, pelajaran jadwal. mengerjakan tugas dan sebagainya, atau mungkin informasi ada ulangan besok gitu. Nah, itu kan secara langsung. Kalau secara tidak langsung lewat medsos, pernah nggak KM atau kamu menginformasikan teman-temannya lewat WA misalnya? WhatsApp Itu tentang apa misalnya? tentang ulangan harian di Jakarta. Ulang harian, atau kalau dulu kita ujiannya online ya, itu biasanya kan ada PJ-nya ya, yang itu menyampaikan lewat WA. Terus kemudian di samping tentang informasi yang penting tentang pelajaran, mungkin ada nggak yang selain itu? Misalkan ada mau bulan bahasa, atau perlu yang dipersiapkan apa yang disampaikan kepada teman-teman, besar apa saja misalnya?
Ada lomba apa biasanya? Itu sih lomba informasi lomba, siapa aja yang ikut lomba. Hmm. Jadi menyampaikan siapa-siapa yang ikut lomba dan kemudian lomba apa saja, ini yang penting. Jadi ada fashion show di sana, ada menyanyi, kalau brand bahasa lebih mudah saja ya. Ada menyanyi, lomba menyanyi, pidato bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan sebagainya, atau puisi. Nanti itulah tugas KM ya, menyiapkan teman-temannya agar teman-temannya bisa mengikuti kegiatan lomba dalam brand bahasa itu dalam keadaan lancar dan syukur-syukur menjadi juara. Itu yang penting ya. Oke, berikutnya. Terus kemudian apa pesan dan kesan yang ingin kamu sampaikan kepada teman-temannya di kelas itu seperti apa? Apa saja misalnya? Pesan kepada temannya untuk apa? Misalnya semoga lebih menghargai ketua kelas ya. Ya. Terus rajin-rajin mengerjakan tugas. Jadi terus apa lagi? Menghargai guru yang lagi membahas tugas juga sih. Ya, itu pesan KM kepada teman-temannya, tidak hanya kelas 9-11 tapi seluruh siswa kelas 7, 8, 9. Karena nanti akan di-share video ini sehingga semuanya bisa melihat dan menonton. Oke, jadi mudah-mudahan anak-anak semuanya yang ada di kelas, KM itu sangat penting dan KM itu prestasinya baik. Maka dari itu mentaati KM itu luar biasa. Itu adalah salah satu loyalitas yang harus anak-anak berikan pada KM. Mengapresiasi, respect ketika menyampaikan sesuatu, hendaknya direspon dengan baik. Ya, itu harapan KM ya. Dan KM-KM yang lain mungkin sama, kamu mewakili KM 33 KM yang lain. Mudah-mudahan nanti siswa-siswa yang ada di kelas atau KM yang lain bisa bertanggung jawab secara full. Jadi buat kelas kamu itu kelas terbagus di Indonesia itu. Keren. Jangan hanya bagus di SMA 1. Hiasi buat terkeren di Indonesia, ya kan? Cetak-cetak apa, kayak spanduk apa, tulisan apa yang bisa dipasang, ya kan? Seperti ruang podcast ada cetak-cetak, ya kan? Atau tadi ada bacaan baru di gedung yang baru, apa itu? No bullying, no rasis, no tawuran, dan sebagainya. Itu diperbanyak, itu kalau bisa dicetak dipasang di kelas-kelas itu kan bagus. Nah, makanya kelas kamu baguskanlah menjadi kelas terbagus di Indonesia. Dicat yang bagus dong, yang menarik, ngejar kasih taplak yang bagus, ini kapan yang bagus betul. Oke, terima kasih Siti KM 19. Mudah-mudahan anak-anak semuanya bisa menghargai KM dan KM bertanggung jawab atas kemajuan di kelas itu. Gotong royong, apalagi sekarang dibantu dengan grup orang tua, ada Korlas 40 orang tua siswa di situ, ada WA-nya. Itulah yang harus berkolaborasi, diajak, digandeng. Mah atau Korlasnya siapa, kamu temuin dengan wali kelasnya bertiga, ayo kita bagusi kelas kita terbaik di Indonesia. Oke, terima kasih. Lambaikan tangan, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.